Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat MNC Group yang ke-31. Wis, boleh tepuk tangannya dulu dong. Semoga MNC semakin besar, semakin jaya, dan upin-ipinnya makin lama tayangannya. Ya, gue lagi corona begini jujur seneng gitu bisa nerima job stand up gitu kan. Ya walaupun ya waktu kemarin pas dikasih temanya itu gue agak panik. Soalnya temanya pakai bahasa Inggris. Kalau kagak salah bacanya quality and value money. Pusing dah, gue langsung buru-buru nanya tuh sama abang yang ngasih temanya, "Bang, mohon maaf, ini saya stand up suruh pakai bahasa Inggris." Ya bukannya apa-apa nih ya. Gue dari masih sekolah, otak gue kalau ketemu bahasa Inggris kaget. Makanya nih ya, dari masih sekolah nilai bahasa Inggris gue kagak ada yang gede. Paling gede 6,5. Itu juga 0,5-nya hasil upah karena gue mau disuruh beli ketoprak. Iya, untung nih ketopraknya rasanya pas. Coba kalau kepedesan nilai gue malah dikurangin jadi -2. Utang nilai gue sama guru. Untungnya nih abangnya langsung buru-buru bales. "Enggak kok, Bo, pakai bahasa Indonesia." Buseng. Kalau sampai beneran gue suruh stand up pakai bahasa Inggris, mendingan gue parkur di sini 4 jam. Siap gue. Gak apa-apa dah pada kesel, yang penting lidah gue kagak patah ngomong Inggris. Iya, dan karena selama corona gitu, jadi gue sering banget di rumah mulu. Tapi untungnya nih gue di rumah ajanya itu pas gue udah pindah ke rumah baru yang lebih layak dihuni. Soalnya nih rumah gue yang lama, udah kagak layak dihuni. Gentengnya aja nih pada misah. Seolah-olah lagi social distancing. Kan bocor ya. Kalau hujan sebulan jadi tuh rumah gue waterpark. Mayan kan ditiketin goceng-goceng. Tinggal nambahin ember tumpah. Pakai tangki minyak deh. Dan udah gitu nih temboknya ya, jangan kan disenderin, disentuh aja semennya pada runtuh. Malah dicetnya pakai cat kiloan yang murah. Yang kalau lu nyendernya di tembok, itu catnya pada nempel di baju sama tembok-temboknya. Makanya nih lu kalau pulang dari rumah gua terus pundak lu berat, nah itu bukan ketempelan setan, ketempelan tembok sama tukang-tukangnya. Dan akhirnya karena selama corona di rumah aja nih, gua itu jadi sering nonton TV. Cuma malesnya nih TV gua itu masih pakai antena yang ditaruh di bambu yang harus tinggi. Kalau pendek 10 cm aja itu TV-nya pada renyek. Tahu kagak renyek? Itu renyek itu pada bercak-bercak putih hitam gitu kayak kesemutan. Iya, ya Allah males banget gitu. Beda banget waktu gue nonton TV di rumah temen gue yang pakai TV kabel Emancipation. Serius, ini mah bukan menjilat. Serius. Gambarnya tuh cerah gitu, kagak ada renyeknya. Gua nonton sinetron aja itu artisnya kelihatan bulu hidungnya. HD gitu kualitasnya. Udah mah nih TV gua ya, kalau hujan angin itu kagak bisa ditonton. Soalnya antenanya goyang-goyang. Malah kagak ada yang nyawer. Lah kalau TV temen gua nih ya, mau hujan angin itu yang pakai TV kabel Emancipation, mau hujan angin dia tetap bisa nonton TV. Rumahnya kebanjiran juga nonton TV dia. Dan karena nih ya, pas gue cari tahu soal Emancipation itu ada teknologi satelit S-band-nya yang bisa bertahan di segala cuaca. Buset deh, keren banget, tepuk tangan dulu buat MNC. Udah gitu gue cari tahu ternyata TV kabel Emancipation juga kagak mahal. Di sini gue punya kesimpulan kalau Emancipation berkualitas dan harganya nggak bikin masuk puskesmas. Bisa nih jadi brand ambassador. Jadi huruf C juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi ini beruntung nih gara-gara corona, gue jadi kagak ketemu keluarga besar pas lebaran. Soalnya males. Keluarga besar gue tuh kalau kumpul nih ya, itu pada pamer-pamer masa depan anaknya gitu. Ada yang anaknya udah jadi PNS, ada yang udah nikah, ada yang juara 1 lomba drag racing. Ya gue kan gak bisa ngebales itu semua ya. PNS ya belum, nikah ya belum. Jadi drag racing, boro-boro gue. Naik motor di belakang mobil ayam aja gue kagak berani nyalip. Sobat gue makanya, dan corona juga nih ya. Tapi nih corona ini bener-bener merubah bener dah. Waktu sebelum corona gue itu sering banget kesurupan. Apalagi kalau lagi stres, depresi, jadi kayak rutinitas. Lah sekarang nih ya pas selama corona,
itu gue sama sekali belum ngerasain kesurupan. Gue sampai kayak ngerasa kehilangan gitu kan, corona udah lama ya. Ini setan pada kemana? PSBB, pembatasan setan berskala besar. Setannya pada di rumah aja tuh, bikin konten YouTube. Prank jin ditangkep, dimasukin PNS. Ih. Dan sampai gue nyari cara gitu biar kesurupan, sengaja gue tengah malam bengong di depan rumah. Bukannya kesurupan, malah kerasukan angin. Ini gue kesurupan kagak, malah kena angin duduk. Dan ya emang ya waktu sering kesurupan tuh gue ngerasa capek gitu jujur. Karena Risa Saraswati mah enak kan, kesurupan baik dapat duit, AdSense-nya ngalir. Lah gue kesurupan baik nih, jempol pada bengkak dipencetin orang pinter. Malah kalau mencet kagak kira-kira sampai kekuehan. Kesel banget gue. Dan karena kesurupan juga nih, waktu gue sering kesurupan, itu semua gerak-gerik gue tuh dicurigain. Kesel banget gue, waktu itu kan leher gue pegel nih, gue cuma begini doang nih. Itu orang di sekitar gue langsung pada panik. Boa ngapa Neng? Neng, nyebut. Lah leher gue pegel, apa yang mau disebut? Merek-merek basem. Kesel banget gue gitu. Udah gitu nih, kayak suka pada nanya-nanya gitu, Bu, lu kenapa sih bisa kesurupan? Lu disukain setan ya? Pusing deh, ini setan suka sama gue dari apa gitu? Ya gue cantik kagak. Kecuali kalau gue mirip Sophia Latjuba. Lihat apa body gue kayak lurus banget kayak tol Cipali. Muka gue kayak ayam geprek ini. Aneh gitu, dan karena gue sering kesurupan juga nih. Gue tuh belakangan kemarin-kemarin tuh udah mulai bisa ngelihat kayak gituan gitu. Hantu. Tahu kagak lu? Pernah lihat nggak lu Bang? Belum. Mau lihat sekarang nih ada. Oh di belakang. Ada kayak ngeliat hantu. Pernah gue nih naik motor, pulang jam 2 malam bawa motor Matic. Itu kerasa motor gue tuh berat banget gitu. Karena gue penasaran, gue liat ke spion kan. Buseng dah bener baik gue boncengin kayak gituan. Ya gue takut lah, auto ngebut gue. Pas ngebut kenceng, itu pundak gue kayak dicengkerem gitu, sakit. Lah tolol ya, setan pegangan. Padahal kan dia kalau jatuh juga nggak ngapa-ngapa kan. Iya nggak? Mati ya udah mati. Paling diceng-cengin sama teman setan yang lainnya. Blow on lu, naik Matic doang jatuh. Nggak cocok lu lomba balap tong setan. Ayo Teh, mau tepuk tangan nggak apa-apa Teh. Tepuk pramuka juga boleh. Dan akhirnya tuh karena gue peka gitu sama si mbak ini di belakang, gue bawa motornya biasa lagi walaupun takut. Pas nyampe depan gang rumah gue nyuruh dia turun kayak nyuruh temen gitu. Turun lu, gue udah nyampe nih, dikit lagi. Itu seketika motor gue langsung enteng. Gue langsung buru-buru ngebut, nyampe depan rumah gue gedor-gedor. Takut setan yang ngikutin, terus nangis gitu. Tega banget lu mah, gue diturunin depan gang. Jadi kayak gue digodain satpam. Dan jujur ya gue karena emang tersiksa selama kesurupan kemarin tuh, gue tuh udah berobat gitu biar cepat sembuh gitu. Udah banyak lah metode pengobatan yang gue alamin, dari mulai disembur, dikasih air adem pas gue minum airnya panas. Bahkan nih gue pernah dikasih air sama orang pinter itu buat mandi. Tapi mandinya harus pas azan maghrib. Lah ini orang pinter sumeng kali ya. Maghrib mah sholat. Ini mah disuruh mandi. Kan udah tahu kalau mandi malam-malam itu bisa nimbulin rematik. Lah gue daripada rematik mendingan kesurupan. Logikanya aja nih, kesurupan tiap kambuh paling dipencet jempol disembur. Biayanya dikit. Lah kalau rematik tiap kambuh mesti ke dokter, nebus obat, banyak duitnya. Bisa-bisa depresi gue. Lah kalau udah depresi ujung-ujungnya kesurupan lagi. Udah kesurupan, depresi, kagak sholat maghrib lagi. Sekian, terima kasih, nama saya Boa. Halo semuanya, gue Gilang Baskara. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat MNC Group yang ke-31. Enak, alhamdulillah yang ulang tahun TV ya. Karena kalau yang ulang tahun orang di Indonesia tuh nggak enak banget gitu. Ulang tahun di Indonesia tuh udah kita dikagetin, diceplokin telur, diikat ke tiang, dilempar tepung.
ujungnya suruh traktir. Luar biasa. Ulang tahun di Indonesia. Untung TV nggak akan digituin. Gue biasanya ngalamin kayak gitu waktu SMP ya. Ulang tahun diceplokin segala macam. Waktu SMP juga masa-masa di mana gue kehilangan nama. Kayak tadi kan gue udah kenalin Gilang gitu. Panggil Gilang aja. Saat SMP enggak. Saat SMP adalah saat di mana kita dipanggil pakai nama bapak kita. SMP itu di mana kita masih muda, 12 tahun, 13 tahun, tapi tua banget pergaulannya. Karena manggilnya pakai nama bapak. Lagi main bola tuh, Bambang, oper Bambang. Gitu. Widodo, sini Widodo. Waktu SMP, buku paling suci sedunia adalah buku rapot. Karena di buku rapot ada nama bapak, ada nama ibu. Kalau sampai diambil temen, 3 tahun habis kita dicengin. Ya nggak? Akhirnya gue ketahuan sih waktu itu buku rapot sempat kelihatan nama bapak gue Wahyu. 3 tahun gue dipanggil Wahyu. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi paling nggak enak saat pelajaran agama Islam. Saat gurunya nanya, anak-anak Wahyu diturunkan untuk siapa? Gilang bu! Wah. Kurang ajar semua tuh. Jadi saat SMP adalah saat gue mengaku Rasul. Alhamdulillah ibu gue dapat Wahyu di umur 21 waktu itu. Gue dapat Wahyu dari lahir, alhamdulillah. Keluarga sangat terberkati. Dan gue ini kan dari lahir ya, lahir dan besar di Jakarta. Dan gue udah ngalamin segala macam transportasi umum. Ada satu bis paling laknat yaitu bis Kopaja yang alhamdulillah udah tinggal dikit populasinya. Itu bis paling busuk sedunia tuh. Bis Kopaja itu isinya besi semua. Dan kadang kita di dalam nih udah duduk, besi bawahnya bolong bisa ngeliat ke aspal. Itu ibarat kita ke pantai itu naik kapal yang bisa ngeliat ke terumbu karang, pernah lihat ya? Nah itu Kopaja tuh bisa lihat tuh. Ih aspal di sini bolong ternyata nggak ditahu loh. Kalau kita di dalam bis. Di dalam bis bisa tahu aspal mana yang bolong, jalan mana yang jelek. Di situ kan ada muncul busway. Wah busway itu keren banget. Busway itu keren banget saat 2004 baru buka. Kerennya saat itu doang. Karena waktu 2004 gue SMP tuh kan, gue nyobain tuh. Bahkan gue gak mau kemana-mana, cuma mau naik Blok M, kota bolak-balik aja, pengen ngerasain bis baru. Wih waktu itu keren banget. Masuk ke haltenya kan pintu ketutup. Bis nyampe, pintu kebuka otomatis. Bis nyampe pas depan kita, pintu bis kebuka otomatis. Pintu pas masuk, keren banget nih. Itu 2004. Sekarang 2020. Halte busway kebuka terus nggak pernah ketutup. Wah, ini di ujung banget kaki itu udah aspal tuh. Ya Allah, ini udah sekan kan gini amat. Ya Allah pulang kerja nih nyawa gua 2.500. Ya Allah, deket aspal. Bis dateng, miring pintunya agak di sana, ya nggak? Udah gitu jarak dari halte ke bis ada kali kayak 50 cm kayak ya ampun gini amat pulang kerja. Susah bener nyebrangnya. Emang gitu, transportasi umum di Jakarta tuh harus dicobain cepet-cepet. Karena lama-lama jadi rusak pasti. Makanya sekarang nih gue nggak selalu naik busway gitu. Kadang gue bawa mobil sendiri, kadang juga naik ojek online. Wah itu ada transportasi kelas menengah itu adalah ojek online. Karena paling apa ya, value for money lah, paling pas gitu. Antara harga dan yang kita dapetin cepet, terus harga juga nggak terlalu mahal ya nggak naik ojek online. Tapi sebelnya satu, kita kan milih aplikasi kan cuma milih kita dari mana mau kemana, udah beres. Kita tidak bisa milih dapat motor seperti apa. Nggak bisa pilih kita. Gue paling seneng kalau dapat motor-motor yang lebar kayak NMAX, tau dong? Wah itu duduk tuh ibaratnya kalau naik pesawat dapat bisnis kelas tuh. Kalau duduk nih sampai sini nih masih jok nih. Jok tuh masih sampai ujung lutut. Aduh ini enak banget nih. Udah nyampe juga bang, nanti dulu bang. Agak mau turun dulu bang, nanti aja. Kalau dapat motor bebek nggak apa-apa dah. Tapi gue mau yang ada belakangnya ada iklannya. Tau nggak? Di belakangnya ada iklannya. Bisa senderan. Itu enak banget tuh. Aduh, itu paling agak susahnya pas turun. Karena kan ada iklan di belakang ya. Jadi kita kayak agak ngangkang dulu, terus kayak agak dikit. Nah, baru turun kakinya. Paling males kalau dapat motor sport. Yang kayak nungging-nungging gitu tuh, kayak CBR, kayak Ninja. Ya Allah, lu udah punya Ninja ngapain ngojek sih? Lu pernah lihat nggak motor sport gitu? Jok belakangnya pernah lihat nggak? Ya lo kecil banget. Itu kayak jok depan dipotong dikit. Nah, itu duduk lagi di belakang. Udah joknya kecil, tinggi. Naiknya tuh susahnya minta ampun. Ya ampun, ini naiknya udah susah. Udah gitu paling malas kalau di lampu merah berhenti. Lampu merah berhenti kita kan tinggi nih. Abangnya tuh helmnya di bawah kita nih, di sini. Gitu tuh. Karena biasanya kalau kita di ojek kadang suka bingung kan, ini gue di kiri apa di kanan ya gitu ya nggak. Itu kayak pergulatan batin yang nggak penting sebenarnya, tapi kita pikirin.
Kayaknya di kanan abangnya deh lebih enak. Tapi abangnya, dia ini lewat mana? Aduh di kiri lagi. Gitu. Bingung. Padahal tuh harusnya nggak usah dipikirin sih, tapi kita mikirin banget ya, enaknya di kanan apa ini. Kalau naik motor sport, abangnya helmnya di bawah, di sini nih. Waduh tinggi banget. Gak enak di perempatan lampu merah berhenti. Set, kita jadi paling tinggi seperempatan gitu. Oh Jakarta dari atas gini ya. Enak banget nih, naik motor sport di Monas tuh. Aduh enak nih tinggi nih. Kita nggak bisa milih motor seperti apa. Kita juga tidak bisa pilih dapat helm yang seperti apa. Kita harus pasrah sama helm yang kita dapetin. Kadang-kadang kan kita udah pakai helm kan, seret, pasang, trek gitu. Udah enak kan, wah lihat kena udara, aduh cuma nggak enak nih banyak debu nih. Mau ditutup, tutup, pek, buremnya minta ampun. Pernah lihat ya? Gue bingung ini sebelumnya helm habis digeret di aspal apa gimana ya? Kok bisa seburem itu? Ya udahlah dicopot, diangkat, set, angkat. Setiap polisi tidur, blek, ada. Masih mending kalau polisi tidur kita udah siap. Kadang nggak ada apa-apa di jalan, kita udah angkat, diam aja. Tahu-tahu, brak gitu. Lu tahu kan kalau helm jatuh kacanya tuh kagetnya minta ampun tuh kan kayak resonansinya kan di situ semua kan kayak di dak gitu. Akhirnya kayak gitu harus kita pegangin terus gitu kan sepanjang jalan gini aja megangin kaca helm 4 kilo gini aja. Gitu, udah gitu, gua kalau baru dapat helm nih. Hal yang paling pertama gua lakukan adalah ini nih, masang cetrekan, apa sih namanya tuh ya? Cetrekan ya? Ya itulah cetrekan. Karena emang orang Indonesia namain sesuatu hanya dari suara. Cetrek, oh cetrekan. Ngelihat kantong plastik, kresek. Ini namanya kresek. Kresek mulai sekarang nama lu kresek. Gue kalau baru dapat ojek nih, gue ngetes dulu nih. Pasang, cekrek, copot, cetrek. Kalau gampang nyopotnya, gue nyopotnya nanti saat udah sampai tujuan. Karena kadang ada dapat helm yang cetrekannya susah banget dicopot. Ada yang, susah nih. Berarti kalau susah nih, gue kayak 300 meter dari tujuan, gue udah berusaha coba nih. Ya nggak, lu pernah ngalamin dong. Itu tuh kalau udah 300 meter lagi nih, wah gue udah ini nih, kayak Mission Impossible tau gak lu? Kayak lagi mau buka brankas tau gak kayak ini. Lu kayak di otak lu tuh kayak ngebayangin, cetrekan kan bentuknya gini, kaitannya gini, berarti harusnya nih kalau gue tarik ke sini kebuka nih. Dengan asumsi 300 meter nih begitu sampai, copot, turun, taruh, kasih beres, bintang 5, kelar. Karena gue pernah nih ngalamin nih. Gue nggak hati-hati, udah nyampe, gue udah turun kan. Gue mau copot, susah. Aduh, susah lagi. Abangnya nunggu dong. Lalu abangnya menawarkan, mau saya bantuin nggak? Ini yang bahaya nih. Posisinya gini, abangnya duduk, dia tangannya ke atas. Gue berdiri, gue giniin kepalanya. Sambil dia nyoba-nyoba juga susah. Itu bola mata bingung mau lihat mana tau gak? Pandang-pandangan, bang, belum bang ya? Wah langit biru bang, cerah banget langit Jakarta tumben gitu. Udah bang, coba udah bintang 5 nanti saya kasih gitu. Ada lagi nih, kita kan kalau dibonceng nih, baru kenal nggak mungkin ngerangkul dong, sorry. Kita kan bonceng pegangan belakang, bonceng GTA, megang belakang gini nih kan. Nah, ini kan kita ngebut nih, di jalanan kan ngebut. Tanpa kita sadari, paha kita kan yang pinggang abangnya di antara paha kita. Paha kita tuh jepit lama-lama, ya nggak? Kita sadarnya saat udah di lampu merah, saat lagi berhenti, set, kok gue jepit ya? Berarti dari tadi 2 kilo jalan gue jepit mulu nih. Baru kita renggangin kan? Karena kan makin ngebut, kita kan refleks jepit. Jangan-jangan abangnya juga gitu kali. Dia lagi bawa motor, kok gue dijepit ya? Akhirnya dia makin ngebut, kita makin jepit. Oh itu dia terus tuh lingkaran setan tuh, nggak berhenti-berhenti tuh. Jepit, aduh bingung akhirnya. Ada satu lagi nih yang terakhir nih, kalau naik ojek nih. Kita kan baru kenal kan, ngerangkul nggak mungkin. Duduk pasti jaga jarak dong. Agak dikasih jarak sama abangnya kayak bisa 4 orang lagi lah gitu di joknya kan. Agak majuan gitu. Set lagi duduk. Tanpa kita sadari lagi jalan, sang. Makin lama kita makin deket ke abangnya. Ya nggak? Ini kok logonya kok makin deket ya gitu di punggungnya. Makin maju kita duduk tanpa sadar. Jadi selain tidak sadar menjepit, kita tidak sadar makin maju duduknya. Loh kok makin maju. Pengen mundur dong. Pengen loncat, tapi nggak mungkin. Pasti goyang motornya. Akhirnya kita mengambil, ini sorry nih ya, agak fisika dikit ya. Akhirnya kita ngambil yang disebut namanya momentum polisi tidur. Sorry ini kalau yang fisikanya agak jelek, agak nggak ngerti, sorry nih, gue agak jelasin dikit nih. Momentum polisi tidur. Jadi saat roda belakang udah naik polisi tidur kan agak tinggi tuh. Itu adalah momen di saat kita agak maju loncat dikit. Jadi polisi tidur naik kita. Kalau momennya pas yang kita harapkan,
abang ojeknya nggak sadar apa-apa, kayak nggak ada yang terjadi tuh di belakang. Itu harus pas banget loncatnya. Selain pas biar nggak goyang, itu pun kita harus pas loncatnya. Jangan sampai pas gini loncat, set, motornya jalan kita, loh, loncatnya kejauhan itu. Terima kasih semuanya. Saya Gilang.